Wih, apa nih? Kok kayak jadul gini? Ternyata yang kayak gini itu kalender loh. Lebih spesifiknya kalender lunisolar. Kita bahas ya. Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Lanjut ke nomor 37 tentang kalender lunisolar. Suatu sistem penanggalan lunisolar menetapkan tahun T sebagai tahun kabisat bila mulai dari 7T plus 1 dibagi 19 bersisa kurang dari 7. Tahun T yang lain yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ditetapkan sebagai tahun normal atau basit. Pada sistem penanggalan ini, pernyataan mana yang benar? Sip, kita bahas satu-satu tentang kalender lunisolar dulu. So, sesuai dengan namanya sebetulnya lunar dan solar. Lunar itu artinya bulan, solar itu artinya matahari. Jadi sistem kalender ini mengakomodir dari kedua buah benda langit yang sangat dominan di kita. Jadi menyesuaikan juga dengan pergerakannya bulan dan menyesuaikan juga dengan pergerakannya matahari. Dibikin sedemikian rupa seperti itu gitu ya. Nah, ada beberapa contoh yang menerapkan kalender seperti ini, model seperti ini di Jepang. Tapi kayaknya bukan yang modern deh, yang zaman dulu gitulah. Nggak tahu nih, apa bacanya juga nggak paham saya. Modelnya seperti ini kalender lunisolarnya ya. Terus kita balik lagi ke soal, kita sederhanakan saja model pernyataannya. Tadi ada dua kejadian kan, yang pertama kabisat bila tadi 7T plus 1 dibagi 19 sisanya ya, kurang dari 7, berarti kalau lebih dari atau sama dengan 7 berarti itu masuk tahun basit. Nah, kita cek dulu aja. Ada dua cara untuk ngerjain ini. Yang pertama manual. Ya cobain aja. Masukin misalnya tahun ke-1 gitu. Nanti sisanya berapa? Tahun kedua habis dibagi berapa, sisanya berapa. Nah, sisanya itu yang penting kita dapatkan. Karena itulah menentukan dia kabisat atau basit. Contohnya ya, saya ambil contoh 3 deh. Saya ambil contoh tahun ke-3 misalnya. Berarti tinggal 3 kali 7, 21 tambah 2 berarti 22 dibagi 19. Gitu ya. Nah, sisanya berapa nih? 22 bagi 19 itu kan sama dengan 1, sisanya 3. Nah, di sini yang menentukan 3-nya ini kurang dari 7. Berarti tahun ketiga yang ini termasuk tahun kabisat. Nah, gitu. Dan seterusnya nanti coba aja yang 4 nanti sisanya berapa, 5 sisanya berapa, dan seterusnya sampai 19 data. Karena dia pasti berulang maksimal di 19 kali. Nah, kalau mau pakai ya Excel, ini buat nunjukin aja ya. Kalian boleh ngitung manual juga boleh. Misalnya di sini adalah 7T plus 1 tadi ya. Jadi misalnya tahun keberapa ini T-nya, misalnya tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita perpanjang aja. Shoot. Terus ini 7T plus 1. Berarti sama dengan ini kali 7 ditambah 1. Terus di sini berarti ini yang 7T bagi 19 ya. 7T tambah 1 dibagi 19. Sama dengan ini dibagi 19, dapatnya berapa? Terus karena kita mau cari sisanya, berarti kita buletin aja ini ke bawah. Berarti kita pakai formula round down. Ini dari yang hasil baginya tadi yang sebelah sini. Terus kita bulatkan sampai 0 desimal biar nggak ada ininya. Jadi bilangan bulatnya aja 0. Kita perpanjang dulu deh. Set. Nah, kayak gini. Terus kita cari sisanya. Sisanya berarti sama dengan ini dikurang kelipatan dari hasil bagi dikali pembaginya 19. Sep. Dah. Nah, kayak gini. Saya perpanjang deh sampai mana nih? Sampai bawah aja pokoknya. Banyakin aja nggak apa-apa. Nah, gini.
Terus kita tentukan sekarang. Tadi aturannya adalah jika sisanya ini kurang dari 7, maka dia termasuk tahun kabisat. Berarti kalau lawannya adalah basit. Nah, dapat. Berarti 8 bener ya. Kalau 8 berarti basit, 15 juga nanti basit, dan seterusnya. Nah, kayak gini. Kalau kalian perhatikan, sisanya ini tadi ya, 8, 15, 3, 10, 17, dan seterusnya. Terus kalian perhatikan data ke-20. Data ke-20 ini ya, tahun ke-20 dia berulang lagi. 8, 15, 3, 10, 17, 5, dan seterusnya. Jadi setiap 19 tahun ini, dia akan berulang lagi polanya. Artinya jumlah basit dan jumlah kabisatnya berulang setiap 19 tahun. Gitu. Jadi kalau mau tinggal dihitung aja. Dalam 19 tahun ini ada berapa kali basit, ada berapa kali kabisat. Nah, udah saya hitung. Ada 7 tahun kabisat dan ada 12 tahun basit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benar. 7 kabisat, sisanya basit. 12 berarti. Nah, ini cara manual ya. Cara manual model seperti ini. Kalian boleh hitung pakai kalkulator, ini juga bisa kok. Gampang. Tapi kalau kalian mau model yang lebih sederhana mungkin, tidak dengan cara manual, sebetulnya ini pembahasan dari matematika yang cukup advance, nggak dipelajari di SMA kayaknya, tentang mod. Tentang fungsi mod atau sisa. Modular arithmetic. Kalian boleh browsing-browsing deh tentang modular arithmetic nanti. Gambaran kasarnya gini. 7 yang di depan pengalinya ini ya, dan 19 kita cari FPB-nya. Nah, FPB dari 7 dan 19 itu kan 1 ya. FPB-nya 1 berarti tidak ada pembagi lagi dari 19 ini. Artinya dari 19 data, misalnya data 1, 2, 3, 4 sampai nanti data ke 19, berarti nanti juga muncul data angka yang berbeda untuk sisanya, yaitu berarti nanti dari 0 sampai ke 18. Tapi urutannya nggak selalu berurutan ya, tapi semua angka ini pasti muncul. Nah, kita buktikan ya, dari tadi yang pakai Excel tadi. Nah, dari data yang ini, dari yang sini tadi, nah dari 19 data ini, kita cek ininya, angkanya. Ini 0 ada, 1, terus ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Lengkap semuanya. Nah, artinya karena FPB antara 7 dan 19 tadi itu 1, jadinya 19-nya tidak terbagi lagi. Jadi 19 inilah periodenya. Periode berulangnya ya, polanya berulang setiap 19 tahun. Kalau misalnya FPB-nya 2 misalnya, maka yang pembagi itu kebagi 2. Misalnya di sini 18, di sini 2 misalnya. FPB dari 2 dan 18 kan 2 ya. Berarti nanti berulang setiap 9. Berulangnya setiap 9 tahun. Nah, karena ini FPB-nya 1, berarti lengkap semua sisanya. Oke, tidak kebagi lagi. Nah, karena lengkap semua sisanya antara 0 sampai 18, berarti kan gampang. Sesuai dengan aturan tadi, kabisat itu kurang dari 7. Yang angkanya kurang dari 7 itu adalah 0 sampai 6. Berarti ada 7 bilangan. Berarti ada 7 tahun kabisat di sini. Sisanya berarti ya 19 kurang 7, ada 12 tahun basit. Nah, berarti pernyataan yang benar ini adalah nomor 3 dan nomor 4. Nah, 1 dan 2 salah. Gitu ya. Terus pernyataan nomor 5. Jika bulan demi bulan bergantian antara 29 dan 30 hari. Oke, berarti misalnya bulan ini 29, bulan depan berarti 30, bulan depannya lagi 29 lagi, 30, dan seterusnya ya. Dan 1 tahun normal adalah 12 bulan, maka seluruh 19 tahun normal. Tahun normal ini maksudnya yang basit ya, bukan yang kabisat.
sebanyak sekian hari. Oke, berarti kan gampang ini. So, secara logika berarti 19 tahun, gitu ya. Tiap tahun tadi ada 12 bulan. Terus 12 bulannya kepecah, 6 bulan yang 29 hari. Terus juga ada 6 bulan berarti yang 30 hari. Ini hari ya. Kalau ditanya jumlah hari ya berarti kan tinggal kaliin aja. Berarti ini ada 19 tahun. 6 kali 29 tambah 6 kali 30. Udah, pencet aja kalkulatornya, nanti persis dapatnya adalah 6.726 hari. Nah ini. So, pernyataan nomor 5 juga benar. Oke. So, ini sebetulnya soal apa ya? Kalau mau rajin aja tinggal cobain aja tadi. Yang kayak manual tadi juga bisa banget kok. Tinggal dicari aja. Kan persamaannya udah ada. Tinggal cari sisanya. Boleh pakai kalkulator lagi. Ya paling enggak, kalau kalian nggak tahu tentang sistem mod atau modular tadi, ya pakai manual juga masih bisa dikerjain, gitu ya. Terus jangan lupa cek playlist sistem waktu dan kalender untuk soal-soal yang setipe dengan ini. Beberapa kali muncul ya, walaupun tidak sesering yang model observasi atau mekanika. Terus yang masih bingung langsung tanya, yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.